Perkenalkan, nama saya Palmeda Paskalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi mengenai peningkatan jumlah UMKM, meningkatkan jumlah lowongan pekerjaan di Indonesia. Dalam kelompok kami memilih topik ini karena ada beberapa latar belakang yang menarik yang telah kami temukan, yaitu pada fenomena atau permasalahan. Di fenomena atau permasalahan ini, kami menemukan bahwa tingginya tingkat pengangguran di Indonesia sangat membutuhkan solusi dan penciptaan lowongan pekerjaan. Dan kami menemukan juga bahwa UMKM merupakan salah satu solusinya. UMKM berkontribusi secara signifikan terhadap PDB sebesar 61,1% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,1% menurut Bank Indonesia. Tentunya dalam hal ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengembangan usaha sehingga adanya kendala dalam menciptakan lowongan pekerjaan baru. Lalu pelaku UMKM juga memiliki tantangan terkait permodalan, jalur distribusi yang terbatas, dan pengelolaan SDM yang belum baik, yang menghambat pertumbuhan usaha dan menciptakan lowongan pekerjaan baru. Dari fenomena dan permasalahan ini, kami merumuskan beberapa permasalahan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, bagaimana mengoptimalkan potensi UMKM dalam menciptakan lowongan kerja yang layak dan berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan UMKM dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pengembangan UMKM untuk meningkatkan jumlah lowongan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari hasil proyek kami memiliki dua tujuan. Yang pertama untuk komunitas atau masyarakat, yaitu mengidentifikasi potensi UMKM dalam menciptakan lowongan kerja yang layak dan berkelanjutan di Indonesia, merumuskan strategi pengembangan UMKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta memberikan solusi pengembangan UMKM untuk meningkatkan jumlah lowongan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu, tujuannya untuk kami mahasiswa itu untuk meningkatkan social awareness tentang peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Lalu, mengembangkan kemampuan adaptability dalam memahami dinamika dan tantangan pada sektor UMKM, serta meningkatkan collaboration melalui penelitian dan interaksi dengan pelaku UMKM. Untuk konsep UMKM sendiri, UMKM merupakan sebuah usaha yang dimiliki atau dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang pada seluruh sektor ekonomi dengan jumlah aset atau pendapatan tertentu. Contohnya seperti di usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak di 50 juta rupiah tanpa bangunan ataupun tanah. Atau dengan hasil penjualan paling banyak di 300 juta rupiah per tahun. Untuk usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih sekitar 50 juta rupiah sampai paling banyak di 500 juta rupiah tanpa tanah ataupun bangunan. Atau memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar tahun. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai paling banyak 10 miliar rupiah yang tidak termasuk bangunan ataupun tanah. Atau juga bisa memiliki hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar per tahun. Untuk konsep lowongan pekerjaan tentunya lowongan pekerjaan memiliki kaitannya dengan permintaan tenaga kerja ya. Permintaan tenaga kerja sendiri merajuk kepada badan usaha
yang pada suatu periode dan memiliki tingkat upah tertentu membutuhkan jumlah tenaga kerja. Jadi tentunya adanya permintaan tenaga kerja ini sama dengan permintaan lowongan pekerjaan. Begitu. Beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat lowongan pekerjaan ini antara lain, satu, faktor upah tenaga kerja yang murah, sehingga semakin tinggi permintaan tenaga kerja karena pembayarannya yang cukup murah. Lalu ada permintaan terhadap output, karena semakin banyak semakin besar skala produksi tentunya membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja. Ada lagi permintaan terhadap faktor produksi lain. Contohnya seperti penggunaan mesin yang cukup banyak tentunya membutuhkan juga tenaga kerja untuk mengoperasikannya. Dan karena adanya kemajuan teknologi akan mengakibatkan peningkatan produktivitas produksi, sehingga mengakibatkan dibutuhkannya lebih banyak lagi tenaga kerja untuk menjalankan operasional. Untuk metode pelaksanaan proyek ini, kami melakukan wawancara dan diskusi kelompok. Tentunya pada saat diskusi ini kami telah menentukan kriteria-kriteria UMKM atau kriteria-kriteria apa saja yang kami cari untuk tujuan kelompok ini. Dan setelah kami berdiskusi dan setuju dengan itu, kami melakukan pembagian tugas seperti pembagian bab yang sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga kami dapat bekerja dengan optimal dan juga kami membagi tugas untuk wawancara secara personal kepada narasumber-narasumber yang dapat dipilih sendiri. Untuk rencana kegiatannya, saya sudah menjabarkan di tabel, itu di mana perorangan telah melakukan wawancara pada tanggal-tanggal tersebut. Untuk deskripsi pelaksanaan proyek ini yaitu yang pertama adalah keuntungan memiliki UMKM. UMKM berkontribusi terhadap lingkungan sekitar dengan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat ini adalah satu, membantu mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang dibuka, tentunya masyarakat sekitar terdampak dengan sangat positif karena dapat mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan perekonomian lokal melalui perputaran dan konsumsi produk dalam negeri. Dengan meningkatkan perekonomian lokal ini, maksudnya adalah UMKM dapat membeli bahan baku dari masyarakat sekitar yang telah menjual bahan-bahan baku, sehingga perputaran ekonomi di daerah tersebut sangat baik. Lalu ada juga mendapatkan dukungan pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan UMKM. Mendorong masyarakat untuk berwirausaha guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, memperkuat konsumsi produk lokal, baik di kalangan pelaku UMKM maupun masyarakat umum. Tentunya, walaupun ada keuntungan, pasti ada sebuah tantangannya. Dalam melakukan UMKM tentunya ada kesulitan dalam mengelola sumber daya manusia karena kurangnya profesionalisme dan komitmen oleh karyawan itu sendiri. Lalu ada juga kendala biaya dan sistem pengupahan, terutama bagi usaha mikro atau usaha kecil. Lalu minimnya latar belakang pendidikan karyawan menyebabkan rendahnya keterampilan dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Kemudian jalur distribusi yang terbatas sehingga akan menghambat pemasaran dan pendistribusian produk UMKM ke pasar yang lebih luas. Bantuan atau kesempatan yang didapatkan oleh UMKM, tentunya ada kesempatan untuk mengembangkan usaha. Lalu ada bantuan yang diterima dari pemerintah, kemudian ada kesadaran dan partisipasi dalam program bantuan, serta dukungan antar UMKM. Untuk kesempatan pengembangan usaha ini, pelaku UMKM menyadari berbagai bentuk program yang diusung oleh pemerintah untuk mendukung usaha mereka, sehingga ada kesempatan untuk mereka dapat mengembangkan usahanya. Lalu bantuan ini juga mencakup permodalan, pemenuhan bahan baku, dan peralatan serta program pelatihan. Untuk bantuan yang diterima, sayangnya untuk para narasumber kami belum ada yang benar-benar mendapatkan bantuan
permodalan karena tidak cukup memenuhi kriteria. Tetapi ada beberapa narasumber yang mendapatkan subsidi bahan baku ataupun, dukungan dalam program UMKM online dan pelatihan. Serta program pelatihan ini membantu memperluas jaringan bisnis UMKM. Karena sesama pelaku UMKM akan bertemu pada saat program pelatihan sehingga mereka menjalin kerjasama satu sama lain. Lalu dalam kesadaran dan partisipasi dalam program bantuan, tentunya para pelaku UMKM ini sadar dan mengetahui adanya program bantuan pemerintah. Dan partisipasi-partisipasi ini mendukung sekali pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Kemudian karena UMKM ini saling bertemu, mereka akan saling mendukung dan saling membantu, sehingga mereka akan saling membeli bahan baku dari UMKM lain dan meningkatkan konsumsi produk lokal yang sangat baik. Serta adanya negosiasi harga dan kerjasama antar UMKM menciptakan ekosistem bisnis yang paling menguntungkan. Rancangan solusi yang kami buat ini, ada beberapa hal yang menjadi poin-poin penting, yaitu peningkatan keterampilan dan SDM, dukungan keuangan dan distribusi, pemasaran dan inovasi, serta kesadaran dan kebijakan pendukung seperti adanya kampanye kesadaran untuk meningkatkan dukungan terhadap UMKM lokal, serta memperkuat kebijakan lokal, dan memberikan insentif bagi usaha kecil guna meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekonomi lokal. Untuk refleksi diri ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai refleksi diri yang saya buat. Karena menurut saya, UMKM ini sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Meskipun masih ada kendala seperti kurangnya profesionalisme tenaga kerja dan sangat sulit untuk menemukan karyawan yang mau berkomitmen. Karena mungkin UMKM adalah sebuah usaha kecil sehingga belum memiliki peraturan-peraturan yang ketat yang dilindungi oleh hukum sehingga masih sulit menemukan karyawan yang mau berkomitmen. Dengan dukungan berupa pelatihan dan akses sumber daya, pastinya UMKM akan lebih memiliki daya saing serta meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan dengan adanya program ini, saya belajar bahwa pemberdayaan UMKM tuh nggak hanya mendukung pelaku usaha pelaku usaha saja, tapi juga membantu membuka lebih banyak peluang kerja untuk para masyarakat sekitar. Oleh karena itu saya yakin bahwa dengan mengoptimalkan potensi lokal, UMKM dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan bersama. UMKM di berbagai daerah di Indonesia sangat berperan penting dalam mendorong sejumlah pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Karena, peningkatan, perkembangan UMKM itu sejalan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja, begitu. Namun tentunya dengan adanya, kendala-kendala seperti modal usaha, biaya operasional dan distribusi produk, tentunya kita masih membutuhkan peran pemerintah untuk memberikan dukungan melalui subsidi, pelatihan, maupun, sosialisasi yang lebih jelas untuk mengenai program-program pemerintah, kemudian kriteria yang lebih jelas, akses program subsidi modal yang lebih baik, lalu peningkatan kualitas pelatihan, serta pengayaan sumber daya bagi UMKM. Kemudian juga perlunya pelatihan yang berfokus pada keterampilan dan manajemen. Itu juga akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang baik karena hal tersebut akan sangat membantu memperluas distribusi, serta daya saing produk. Dengan langkah-langkah tersebut kami berharap bahwa UMKM dapat meningkatkan produktivitas, berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran. Sampai di sini presentasi yang saya lakukan. Terima kasih atas segala kesempatan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.